Halo sahabat teknik agriculture dan farm, senang bertemu Anda lagi. Tahukah Anda bahwa China secara internasional diakui sebagai raja infrastruktur? Julukan ini mencerminkan kekaguman komunitas internasional terhadap kemampuan pembangunan infrastruktur China. China telah mendapatkan pengakuan global atas megaproyek ambisiusnya, yang dirancang untuk mengakomodasi populasi yang berkembang pesat, mulai dari pembangunan sungai buatan, mengubah gurun jadi lahan hijau, hingga bendungan yang bahkan membuat Bahtera Nabi Nuh yang legendaris terlihat kerdil. China telah mendorong batas-batas pembangunan hingga batas yang mencengangkan. Hari ini kita tidak akan membahas peternakan atau pertanian, namun kita akan membahas megaproyek raksasa China di bidang lain. Siapkan kopi hangat Anda, untuk pembahasan yang menakjubkan ini, agar kalian lebih rileks dalam menyimak. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu guys. Kalau sudah, silahkan ambil kopi Anda kembali dan simak videonya. China setiap hari membuat kemajuan luar biasa, mencapai hasil nyata dalam bidang teknologi, infrastruktur, meningkatkan pembangunan bangsa, dan bekerja keras untuk meningkatkan standar hidup masyarakat. China tetangga sebelah India, di perbatasan barat selalu sibuk dengan berbagai bualan, memuji diri sendiri atas kepemimpinan mereka, meneriakkan negara adidaya, bermimpi untuk menggantikan China sebagai negara manufaktur dunia. Namun tidak banyak pencapaian, kemajuan dan hasil yang nyata. Misalnya India berencana membangun jembatan kereta api yang lebih tinggi dari Menara Eiffel, bernama Jembatan Kereta Api Chenab, yang terletak di daerah Jammu dan Kashmir. Jembatan ini dirancang dengan umur 120 tahun dan tinggi 359 meter, melampaui Menara Eiffel setinggi 35 meter. Pembangunan jembatan ini dimulai pada awal tahun 2002, dengan target penyelesaian semula ditetapkan akan selesai pada tahun 2009. Namun tiba-tiba dihentikan pada tahun 2008, proyek tersebut sempat berhenti lama. Pada tahun 2010, pembangunan kembali dilanjutkan dan media India mengklaim bahwa pembangunannya akan selesai pada tahun 2016. Namun kenyataan mengejutkan, pada tahun 2016 hanyalah cakar ayam jembatan kereta api yang telah selesai dibangun. Konstruksi penuh dilanjutkan pada tahun 2017 karena berbagai alasan, rencana penyelesaiannya ditunda hingga tahun 2019. Serangkaian kemunduran ini menyebabkan terunduhnya penyelesaian jembatan kereta api Chenab dalam waktu yang lama. Alasan utamanya adalah lemahnya kapasitas India secara keseluruhan, ditambah dengan tingginya biaya bahan bangunan, sehingga memperburuk situasi perekonomian India yang sudah penuh tantangan. Selain itu, India kurang memiliki pengalaman dan keahlian teknis dalam proses konstruksi, menyebabkan sering terjadi permasalahan dan penurunan kecepatan konstruksi. Pada akhirnya jembatan besar ini membutuhkan waktu 21 tahun untuk selesai dibangun, dan diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2024. Singkatnya, meskipun jembatan Chenab di India menggunakan material berteknologi tinggi dan teknik konstruksi yang canggih, untuk melampaui kekuatan infrastruktur China masih merupakan tantangan yang berat. Sebagai perbandingan, pembangunan Bendungan Tiga Ngarai, sebuah proyek hidrolik di Tiongkok, telah menarik perhatian luas dan dipuji sebagai prestasi yang tak tertandingi dalam bidang teknik hidrolik. Selain itu, mereka masih punya nyali dan tidak malu meremehkan dan mengkritik infrastruktur China yang dibangun seperti tahu. Kesuksesan China pasti membuat mereka sangat kesal, iri dan frustasi karena banyak saluran media mereka tidak ada hari di mana kita tidak melihat berita negatif, berita palsu dan laporan propaganda yang menyerang dan mengejek Tiongkok sama halnya negara barat, seperti anjing yang menggonggong pada tetangga setiap hari. Namun China hanya mengabaikan suara gonggongan itu, dan terus bergerak maju untuk menyelesaikan proyek mereka guna mencapai tujuan mereka. Sekarang lupakan soal India dan Barat, kita langsung ke inti pembahasan kita. Pertama,
Mari kita lihat jembatan super yang dibangun di China dengan biaya hampir 800 juta dolar, yaitu jembatan Yachihe. Jembatan besar ini berdiri di atas tebing dan ketinggian 434 meter dengan total panjang 1.200 meter. Lantas, apa saja tingkat kesulitan pembangunan jembatan ini? Dengan batang utama megah sepanjang 436 meter dan panjang total 1.200 meter. Jembatan Yachihe bukan hanya jembatan rangka kaku terbesar di dunia dengan dek komposit baja beton, dan lengkungan pegangan keranjang kabel, namun juga jembatan terpanjang. Merentang jembatan kereta api berkecepatan tinggi dari jenisnya. Konstruksi baja tulangan menara induk menggunakan metode ground breaking di mana baja diikat, dan dibentuk di atas tanah sebelum diangkat dan dipasang pada kolom menara. Backisting pendakian hidrolik menggunakan sistem dengan batang tarik yang lebih sedikit, sehingga meningkatkan penampilan dan kualitas beton kolom menara. Sambungan lengkungan rangka baja jembatan melibatkan pengelasan dan pembuatan yang presisi, sehingga memerlukan akurasi permesinan dan perakitan yang sangat tinggi, yang dikontrol hingga beberapa milimeter. Setiap penyimpangan yang melebihi 2 mm dapat menyebabkan ketidaksejajaran sambungan baut. Seluruh jembatan membutuhkan sekitar 130.000 meter kubik beton, dan baja yang digunakan pada balok rangka berjumlah lebih dari 16.000 ton. Di ngarai tempat jembatan berada, kecepatan angin sesaat dapat mencapai hingga kekuatan yang sangat kuat. Puncak menara kabel berada 110 lantai di atas permukaan sungai Yachihe, sehingga menimbulkan resiko keselamatan konstruksi yang sangat tinggi. Insinyur Amerika dengan berani mengatakan bahwa Tiongkok tidak dapat menyelesaikan proyek semacam itu karena kerumitannya, namun para insinyur China mengatasi berbagai tantangan, berhasil menyelesaikan jembatan Yachihe. Menunjukkan dominasi teknologi konstruksi jembatan China dan menandai tonggak penting dalam pengembangan kereta api berkecepatan tinggi Chengdu Guiyang. Nah, itulah mega proyek China yang sempat diremehkan Amerika, dan coba ditandingi India. Ketikkan saran pendapat kalian pada kolom komentar guys, tapi ingat, komentarnya yang sopan ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Halo sahabat teknik agriculture dan farm, senang bertemu Anda lagi. Semakin bertambah tahun, semakin banyak proyek-proyek yang tidak masuk akal di dunia ini yang diciptakan oleh manusia. Namun jika kita berbincang tentang negara dengan proyek paling ambisius, yang menelan biaya anggaran yang sangat besar, maka China adalah salah satunya. Dengan kekuatan ekonomi serta teknologi yang dimilikinya, maka tidak heran jika China mampu melakukan proyek-proyek raksasa tersebut. Kali ini China kembali melakukan proyek yang sangat tidak masuk akal, dan bahkan bisa disebut melawan hukum alam, dan tentu saja mega proyek tersebut membuat dunia sampai terkagum-kagum. Mega proyek apa yang dikerjakan China kali ini? Yuk langsung saja simak videonya sampai habis ya, dan jangan lupa beri tanggapan kalian tentang proyek China kali ini. Meskipun China merupakan salah satu negara raksasa Asia, namun tetap saja tidak ada yang namanya sempurna. Di balik kemegahan dan kemajuan negaranya, China sempat mengalami masalah pasokan air di beberapa wilayahnya. Namun China segera menyelesaikan permasalahan penyebaran air yang tidak merata di wilayahnya. China membuat sungai raksasa buatan sepanjang ribuan kilometer, dengan proyek pemindahan air bernama Self Water Transfer Projects. Gilanya proyek ini habiskan dana hingga ribuan triliun rupiah, untuk investasi tahap pertama saja, sudah melampaui 94,91 miliar yuan, atau senilai lebih dari 200 triliun rupiah.
Perlu diketahui, proyek Bendungan Tiga Ngarai dan Self Water Transfer Project, merupakan dua proyek sumber daya air utama yang dibangun China. Bendungan Tiga Ngarai adalah bendungan hidroelektrik yang terbesar di dunia, namun dibandingkan dengan proyek bendungan air tersebut, proyek Self Water Transfer Project ini skalanya 2 kali lipat lebih besar.